Ini ada orang ya, cerita ke Teteh, orang ini nggak kaya amat gitu ya, tapi dia harus mengerjakan driver ya, supir, karena si bapak yang mengerjakan tadi bukan tidak bisa membawa kendaraan, karena kendaraan itu digunakan untuk yang lain ya, termasuk untuk ke keluarga, dan bapak tadi sibuk punya pekerjaan gitu. Entah bagaimana si supir ini tidak jujur ya. Jadi memang kalau punya kendaraan sebaiknya cari supir yang jujur. Ini tidak jujur gitu. Karena tidak jujur ya, jadi ditegurlah oleh majikannya, walaupun majikan itu tidak minta ganti dan sebagainya. Nah, setelah dia keluar sendiri, berhenti sendiri gitu. Si bapak cari lagi supir yang lain. Supir yang kedua ya alhamdulillah katanya jujur kayak gitu ya. Ini Teteh dapat dari istrinya. Itu yang supir pertama itu menjelek-jelekan si majikan, si mantan majikan ini. Sampai dia mengatakan bahwa kepada teman si bapak yang berlainan kota. Itu tidak tahu ya bahwa ada hubungan. Satu saat ketahuan bahwa dia pernah bekerja di si bapak, padahal si bapak yang pertama itu tidak mengatakan kalau dia tuh orangnya nggak jujur, nggak gitu. Tapi dia mengatakan ketika saudara si supir pertama itu mengatakan, dulu kerjanya di Bapak Anu kayak gitu. Dia menolak gitu. Enggak, saya mah nggak kerja. Cuma kalau dia nggak ada supir, part timer aja gitu, membawakan kendaraannya. Dia mengatakan kepada saudaranya, ngapain kamu ngomong-ngomong saya pernah kerja di situ, gengsi tahu gak katanya, kayak gitu. Nah, belum lagi hal-hal yang lain. Udahlah ditipu, dijelek-jelekin dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, ya, tatkala orang itu ternyata dapat sakit gitu. Tapi istri si bapak mengatakan, Pak, mantan supir kita itu di PHK sama majikannya yang kedua itu, dia sakit. Kita tolong aja, kayak gitu ya. Apa kata suaminya? Nggak usah. Dia itu orang nggak tahu terima kasih. Sudahlah kita kasih kerjaan, sudahlah dia nggak jujur, tapi masih menjelek-jelekan kita, kayak gitu. Tapi istrinya, alhamdulillah karena ahli majelis taklim ya, suka ke majelis taklim. Aku ingat Pak, kasus dulu Abu Bakar Siddiq juga ketika putrinya difitnah oleh keponakannya sendiri, dia juga sama seperti Bapak, gak mau membantu, tapi Allah menyuruh untuk membantu, kayak gitu. Udahlah, maafin aja. Mungkin karena hatinya tidak diterangi dengan cahaya hidayah Allah. Sampai istrinya mengatakan, urang ama hade mah keur urang-urang keneh keun wae. Dia begitu juga kan sudah dapat tuh balasannya dari Allah. Udah kita tolong aja, nggak apa-apa. Akhirnya suaminya mengatakan, ya terserah ibu kalau begitu. Bagaimana ibu aja. Nah, itu ada teman Mara dalam kejadian sehari-hari juga orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita akan melihat orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya mulia, tidak akan membalas kejelekan mereka kayak gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita cermati di dalam aturan-aturan Islam seperti begitu.
Dan kita melihat juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana, katakan saja, menolong orang yang susah walaupun orang itu berbuat tidak baik pada dirinya. Seperti begitu. Banyak ini contoh ya, itu mah laki-laki, ada juga yang perempuan. Bagaimana gitu ya, ini mah antara ipar. Si kakak ipar itu berkorban dan sebagainya untuk adik iparnya. Tetapi si adik ipar yang dibela itu, yang disantuni dan sebagainya, bukannya berterima kasih. Malah kakak ipar dan keluarganya ini, katakan saja, dijelek-jelekan kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Tetapi akhirnya begitulah hidup. Makanya Teteh suka bicara pada siapapun, terutama kepada anak-anak ya. Kalian itu harus berperilaku baik. Orang yang perilakunya buruk, akhir hidupnya itu sad ending ya, sedih gitu. Nah, kasus tadi juga ya, Teh Leni tahu gitu, ada orang yang bercerita juga. Akhirnya bagaimana? Akhirnya itu, katakan ketika dia sudah jatuh miskin susah, itu kakak iparnya yang menolong. Sampai keponakan-keponakan dia, anak si kakak ipar, mengatakan pada orang tuanya, terutama pada ibunya ya, "Ibu," katanya, "kok ibu melupakan saja bagaimana mereka menghina-hinakan ibu, bagaimana mereka memfitnah ibu?" Tapi ibunya mengatakan, dia sudah menerima apa yang dia kerjakan. Dan aku tidak mau gitu mendapat teguran dari Allah. Aku mah ngikut aja. Kalau kata firman Allah begitu, ya aku ikut aja begitu. Nah, aku takut karena dengan takdir Allah memperlihatkan bagaimana balasan kepada orang yang keji, orang yang licik kayak gitu. Nah, itulah ya teman Mara dan pemirsa Mara TV, terutama terhadap kepada generasi muda, tolong jangan ikuti emosi Anda. Cukup Allah saja yang membalas, karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, tatkala orang berbuat jahat kepada kita, ini pribadi ya, kalau misalnya dia nyerang agama lain, malah itu juga kalau mereka sudah taubat ya berhenti gitu. Jadi Islam itu nggak sadis gitu ya, malah menyebarkan rahmat dan kebaikan di antara kita. Makanya orang yang didolim itu, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'fu wasfah. Jadi maafkan saja, berlapang dadalah, biar urusan itu mah serahkan aja kepada Allah. Kalau kita yang membalas, kita takut, kata Teteh juga kelebihan. Tatkala kita bertindak berlebihan, yang jadi dolim jadi kita ya. Nah, seperti itu. Jadi demikianlah Allah menganjurkan menolong orang yang kesusahan, walaupun orang itu pernah menyakiti hati kita atau merugikan kita. Ya, jadi tolong belajarlah bersikap mulia di dalam hidup ini. Dendam itu kita pasrahkan saja kepada Allah. Bersihkan hati kita dari limbah-limbah dosa. Teman Mara, itu yang Teteh sampaikan, bahwa kita harus berakhlak baik ya. Jadi jangan membalas walaupun ada seorang ibu sepuh yang bicara pada anaknya ketika bibinya dari pihak ayah datang, si anak tidak mau menemui. Kenapa kamu tidak mau menemui bibi kamu? Saya mah dendam. Nah, terus apa kata si ibu tadi? Nggak boleh tuh dendam-dendam. Dia ngomong begitu, tapi dia sendiri di hadapan putrinya, ya katakan saja menjelek-jelekan orang itu. Nah, kalau dalam parenting itu nggak pakai.
Jadi belajarlah kalau kita jadi parents, jadi orang tua, bukan cuma ngomong tapi ikuti dengan contoh. Ya, jadi bukan hanya dakwah bilisan tapi coba dengan dakwah bilhal. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya. Pemirsa Mara TV dan teman Mara semuanya, Teteh mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam silaturahim ini. Semoga limpahan rahmat karunia serta barokah Allah selalu dicurah limpahkan kepada kita. Semoga esok hari Allah memberikan anugerah kita bisa bersilaturahim lagi di udara melalui 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Dan Anda masih tetap bersama Mara karena ada Kang Ian ya dan Teh Iklima yang akan menemani Anda dalam acara Marmor. Sebelum pamit, Teh Leni memohon kehadirat Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman Mara, Teh Leni pamitan aja ya. Ilaliko ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.